Halo, hari ini kita akan membahas tentang peradaban Romawi kuno. Nah, sebelumnya kita lihat dulu nih kondisi geografisnya. Kalau kalian lihat-lihat dari peta, peradaban Romawi kuno itu bentuknya seperti sepatu ya. Jadi kayak sepatu jinjit begitu. Nah, di sini ada sebuah peta. Sebenarnya awalnya peradaban Romawi kuno itu hanya berkembang di daerah yang kecil, tapi akhirnya menyebar di seluruh wilayah semenanjung Italia. Nah, peradaban Romawi itu berdiri di antara 7 bukit. Ada Bukit Kapitolin, Quirinal, Viminal, Palatine, Esquilin, Aelian, dan Aventin. Dan pusatnya itu ada di bukit yaitu Bukit Kapitolin. Oke, ada yang unik nih tentang asal-usul kata Roma itu sendiri. Yang pertama adalah legenda Remus dan Romulus. Masyarakat Roma percaya bahwa Remus dan Romulus adalah anak dari Rhea Silvia dengan Dewa Mars. Kemudian karena masalah konflik di kerajaan, mereka akhirnya dibuang ke sungai. Kemudian ditemukan oleh seekor serigala dan dipelihara oleh serigala tersebut. Nah, ketika mereka dewasa, mereka berusaha mencari tahu siapakah jati diri mereka sebenarnya. Kemudian mereka pergi ke kota dan ternyata mereka mengetahui bahwa mereka adalah harusnya yang menjadi raja. Kemudian mereka menggulingkan pemimpinan raja yaitu Raja Amulius yang merupakan adik Numitor yang dulu membuang mereka. Dan ternyata setelah Amulius digulingkan, terjadi perdebatan nih antara Remus dan Romulus menentukan di mana pusat pemerintahan. Tapi akhirnya nanti mereka berantem dan akhirnya salah satunya meninggal. Akhirnya hanya ada Romulus seorang diri dan dia mengangkat dirinya sebagai raja pertama di Romawi. Dan asal kata Roma diduga berasal dari kata Romulus. Legenda selanjutnya yaitu dari legenda Aeneas. Aeneas adalah seorang pangeran dari Troya. Tapi ketika Troya diserang, ia berhasil menyelamatkan diri. Dan kemudian bersama beberapa masyarakat Troya, mereka berlayar dan akhirnya menetap di wilayah Latium. Dan mereka percaya keturunannya inilah yang membentuk bangsa Romawi. Lalu dari mana kata Roma itu berasal? Kata Roma itu adalah berasal dari sosok wanita yang berada di kapal Aeneas. Nah, sosok wanita ini bernama Roma dan dialah yang memutuskan untuk menetap di wilayah Latium dan dia membakar semua kapal-kapal yang mengangkut mereka. Sehingga asal kata Romawi berasal dari sosok wanita ini yaitu Roma. Nah, dalam sejarah Romawi yang panjang, kota ini sempat mengalami beberapa kali perubahan pemerintahan. Yang pertama adalah sistem kerajaan, yang kedua republik, yang terakhir adalah kekaisaran. Nah, seperti apa sih periode dari masing-masing tersebut? Kita mulai dari periode yang pertama yaitu Roma periode kerajaan. Roma periode kerajaan berlangsung dari 753 sampai dengan 509 sebelum Masehi. Nah, dalam periode ini tercatat ada beberapa raja yang berkuasa, mulai dari Romus, Numa Pompilius, Tullus Hortulius, Ancus Marcius, Tarquin Priscus, dan Servius Tullius, serta Tarquin Superbus. Nah, kalau kita lihat dari sukunya, dari 7 raja ini, 4 diantaranya berasal dari orang Latin dan 3 di lainnya itu berasal dari bangsa Etruskan. Nah, seperti apa sih kebijakan dari masing-masing raja? Ini adalah kebijakan dari masing-masing raja tersebut. Silakan kalian baca dan kemudian kalian catat di modul kalian atau di LKPD. Nah, dari 7 tersebut saya menjelaskan satu yaitu tentang reformasi keagamaan pada masa Numa Pompilius. Jadi reformasi keagamaan yang dilakukan adalah dia membentuk beberapa jabatan-jabatan keagamaan seperti Perawan Vesta, Pontifex Maximus, Salii, dan juga Flamen. Jadi pejabat-pejabat keagamaan ini dia munculkan untuk menjamin pelaksanaan ibadah keagamaan di Roma berjalan dengan baik. Secara struktur pemerintahan, posisi tertinggi ada di tangan raja, kemudian senat, majelis kuria, dan juga augur. Seperti apa sih tugas mereka masing-masing? Raja itu memiliki kekuasaan tertinggi dan absolut. Senat berperan sebagai penasehat raja, dan juga biasanya senat itu adalah golongan bangsawan
atau di Romawi disebut sebagai patrisia. Lalu majelis kuria ini adalah majelis rakyat yang anggotanya perwakilan dari semua warga Roma, baik itu golongan patrisia, etruska ataupun golongan lainnya. Selanjutnya adalah augur. Augur ini adalah yang berperan untuk melihat isi hati para dewa. Nah, raja di Romawi ini kan rajanya sangat absolut. Jadi, dia kekuasaan dan kewenangannya itu sangat luas. Dia bisa berperan sebagai kepala pemerintahan, kepala negara, pemimpin legislatif, sebagai panglima tertinggi, pemimpin keagamaan, sekaligus hakim agung. Jadi, kalau menjadi raja di Romawi pada periode kerajaan, itu kekuasaannya sangat luas. Terus gimana ya cara memilih seorang raja? Jadi setelah raja meninggal itu adalah periode transisi. Ada periode transisi yang disebut sebagai interregnum. Pada masa ini senat memiliki tanggung jawab untuk memilih raja yang baru. Nah, biasanya tidak semua senat, tapi ada perwakilan senat yang disebut sebagai interrex. Interrex ini memiliki jabatan yaitu selama 5 hari untuk memilih raja yang baru. Jika dalam waktu 5 hari tidak berhasil memilih raja yang baru, maka akan dipilih interrex lainnya untuk memilih raja yang baru. Jadi itu adalah bagaimana cara memilih seorang raja pada periode kerajaan. Nah, ini adalah Forum Romanum. Forum Romanum itu apa ya? Mungkin kalau di Indonesia bisa dikatakan sebagai alun-alun mungkin ya. Jadi di sini itu tercatat semua peristiwa-peristiwa yang terjadi di Romawi. Semuanya ada di sini, pusat pemerintahannya juga di sini, aktivitas warga juga ada di sekitar Forum Romanum. Lalu kenapa sistem kerajaan ini ditinggalkan dan beralih menjadi republik? Karena bentuk pemerintahan kerajaan ini berlangsung dalam waktu yang cukup lama, tapi ternyata tidak menjadikan Romawi menjadi sebuah kerajaan yang besar. Kalau dilihat dari lokasinya, wilayah kerajaan itu hanya terbatas di kota Roma dan sekitarnya saja. Akhirnya muncul tokoh-tokoh di kalangan bawah yang ingin mengembangkan atau memperluas wilayah Romawi. Selain itu, muncul kritik terhadap kekuasaan raja yang dianggap terlalu mutlak sehingga terjadilah penyelewengan kekuasaan dari para raja. Sehingga nanti muncullah keinginan untuk merubah sistem pemerintahan dari kerajaan menjadi republik. Nah, seperti apa sih Romawi pada periode republik? Pada periode akhir Romawi kerajaan, itu terjadi kemunduran di segala bidang. Akhirnya mereka merasa ini adalah kesalahan dari sosok seorang raja dan mereka memutuskan untuk mengurangi kekuasaan dari raja. Terus apa ya kira-kira bedanya periode republik dengan periode kerajaan? Kalau periode kerajaan, rajanya absolut, jabatannya bisa seumur hidup dan biasanya mereka ada tuntutan supaya antar raja itu ada hubungan kekeluargaan. Sedangkan pada periode republik, kekuasaan dibagi kepada 2 orang konsul supaya tidak ada kekuasaan yang mutlak. Jabatannya hanya setahun dan ada proses pemilihan. Jadi pada periode ini yang paling tinggi adalah seorang konsul, kemudian senat dan disusul oleh majelis kuria. Seperti apa sih kekuasaan seorang konsul? Konsul adalah jabatan tertinggi. Setiap tahun akan dipilih 2 konsul untuk masa jabatan selama 1 tahun. Di bawah konsul ada seorang senat yang jumlahnya adalah 300 orang dan masa jabatannya seumur hidup. Dan mantan konsul itu otomatis tergabung ke dalam senat. Selanjutnya ada majelis kuria yang terdiri dari 30 kuria. Kuria itu artinya adalah klan utama dari golongan patrisia. Nah, ini adalah gambaran ketika para senat sedang rapat bersama para konsul. Lalu apa aja sih ketentuannya? Nah, selanjutnya adalah tugas dan kewenangannya. Konsul itu memiliki kendali atas pasukan, menyatakan perang, menentukan jumlah pajak, dan membuat hukum. Sedangkan Senat itu tugasnya memberikan pertimbangan, mengajukan usulan undang-undang, mengurusi masalah luar negeri, dan mengawasi keuangan di Provinsi Romawi. Selanjutnya yaitu Majelis Kuria. Kewenangannya memilih seorang konsul, mengesahkan undang-undang, dan juga mengadili perkara. Nah, kalau dari 3 ini sebenarnya harusnya yang paling berkuasa adalah konsul ya. Tapi karena dia dibatasi oleh masa jabatan, pada praktiknya nanti yang paling berkuasa itu adalah golongan senat yang jabatannya seumur hidup.
Selanjutnya adalah struktur masyarakat yang ada di Romawi. Jadi Romawi itu 10%-nya adalah golongan patrisia atau golongan bangsawan, dan 90%-nya itu adalah golongan pleb atau golongan pekerja semacam itu. Nah, jadi nanti ini efeknya sangat luas ke masyarakat, termasuk dalam bidang pemerintahan. Muncul pertanyaan, adakah perwakilan golongan pleb dalam pemerintahan? Dan ternyata perwakilannya bisa dikatakan hampir tidak ada. Sehingga pada tahun 494 sampai 287 sebelum Masehi terjadilah yang disebut sebagai konflik ketatanegaraan. Karena golongan pleb ingin memiliki perwakilan mereka dalam pemerintahan, mengingat jumlah mereka itu sangat besar. Jadi latar belakang atau pemicu konfliknya yaitu golongan pleb yang jumlahnya 90% dari seluruh jumlah penduduk di Romawi, tapi tidak memiliki perwakilan sama sekali dalam pemerintahan. Dan golongan pleb itu merasa dirugikan. Karena banyak kebijakan-kebijakan yang diambil oleh golongan patrisia itu ternyata merugikan golongan pleb. Nah, untuk memperjuangkan hal itu mereka membentuk yang namanya Concilium Plebis atau Dewan Pleb. Tujuannya yaitu untuk memperjuangkan kesamaan hak dalam bidang politik tanpa harus memandang status ataupun kekayaan. Lalu bagaimana respon golongan patrisia? Pada awalnya tentu saja penolakan besar-besaran atas keinginan golongan pleb. Tapi dalam hal ini pleb memiliki senjata yang ampuh yaitu successio, di mana berasal dari kata Inggris yaitu secede yang memiliki arti menarik diri. Jumlah mereka kan sangat besar, 90% dari jumlah penduduk. Kalian bayangkan saja misalnya di kelas nih, di kelas kalian ada 32 siswa, ternyata 90% diantaranya itu adalah golongan pleb dan mereka melakukan aksi mogok dari semua aktivitas dengan cara menarik diri dari kota atau berdiam di atas bukit sekaligus mengancam untuk membentuk pemerintahan yang independen. Saya kasih contoh deh, misalnya di kelas siswanya ada 30, kemudian 90% diantaranya melakukan successio. Jadi misalnya 27 diantaranya keluar dari kelas. Mereka memilih untuk mogok dari semua aktivitas. Nah, di dalam kelas cuma ada 3 orang, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Apapun yang akan mereka lakukan, itu pasti akan sulit untuk merubah kelas tersebut, karena jumlahnya cuma sedikit. Nah, jadi berkat successio ini, golongan pleb akhirnya bisa membuat berbagai perubahan di Romawi kuno. Selama periode konflik ketatanegaraan tercatat ada 5 kali successio, dan setiap kali successio dilaksanakan selalu muncul hukum baru yang memihak kepada golongan pleb. Nah, itu dia penjelasan saya hari ini tentang peradaban Romawi. Jangan lupa LKPD-nya dikerjakan. Sampai jumpa.